Materi kali ini adalah tentang kuat medan listrik. Nah, medan listrik itu apa? Adalah ruang di sekitar benda yang bermuatan listrik. Bila ada benda lain yang bermuatan listrik yang berada dalam medan listrik ini, maka benda tersebut akan mengalami gaya listrik atau gaya Coulomb. Nah, arah medan listrik adalah arah gaya yang dialami muatan listrik positif bila ditempatkan dalam medan listrik tersebut. Medan listrik arahnya keluar dari muatan positif dan masuk ke muatan negatif. Di arahnya dari plus keluar atau dari min masuknya adalah gambar yang menunjukkan arah gaya ketika muatan positif berada di sini ya, akan ditarik ke sana. Jadi yang plus sama plus akan tolak menolak, ini medannya ya. Min dan min juga sama, tapi yang plus dan min ini akan keluar dari plus menuju ke negatif. Nah, sekarang seberapa kuat medan itu? Nah, untuk menentukan itu kita beratkan ini ya. Jadi kuat medan listrik atau E itu adalah besarnya gaya listrik atau gaya Coulomb yang dialami oleh tiap satu satuan muatan listrik yang ditempatkan di medan listrik itu, atau dinamakan muatan uji ya. Jadi E sama dengan F per Q. Q adalah muatan uji, muatan yang diletakkan di medan listrik itu. Kita hitung hasilnya adalah kaki per R kuadrat. Q adalah muatan sumber ya, muatan sumber. Jadi misalnya ini adalah muatan sumbernya ini ya. Ini muatan ujinya ini. Kalau muatan ujinya itu negatif, maka dia ditarik. Jadi arah medannya ke sini. Ya. Lalu kalau ini karena ini positif muatannya, maka arah medannya ke sana. Ya. Kalau ini muatannya positif, jadi ketarik ke sana. Kalau ini negatif, arahnya ke sana. Ya. Gayanya ke sana, tapi medannya ke sini. Ya. Itu adalah arah medan, F adalah gayanya. Ya. Gaya yang dialami oleh muatan itu, oleh muatan ini. Ya, jadi misalnya ini muatan positif, Q berjarak R, maka titik E itu medannya ke sana. Ya. Jadi keluar dari plus. Besarnya E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, sekarang bagaimana kalau ada beberapa muatan titik ya? Nah, kuat medan listrik dari beberapa muatan titik merupakan superposisi atau jumlah dari vektor medan listrik masing-masing muatan titik. Jadi, E totalnya adalah EA tambah EB tambah EC dan seterusnya, tapi ini adalah vektor. Kalau ada dua, misalnya A dan B adalah EA kuadrat plus EB kuadrat plus 2EA EB cos alfa. Alfa adalah sudut antara EA dan EB. Nah, contohnya misalnya nih ya, ada dua muatan segaris QA dan QB yang satu plus satu min. Berada pada jarak 1 meter satu sama lain ya. Tentukan letak titik yang kuat medannya 0. Ya, jadi ini ada QA positif, QB negatif, ini jaraknya 1 meter. Ya. Lalu di mana letak sebuah titik yang medannya 0 ya. Nah, kalau 0, kalau di sini tidak mungkin ya di tengah-tengah sini karena dia menuju ke sana pasti arahnya ke kanan semua. Kalau di samping kiri pasti ke kiri semua itu ya. Kalau ke kiri berarti kanan kiri cuma tidak bisa ya. Maka yang betul adalah di antara IB ke kanan ini ya. Dekat dengan muatan yang kecil itu ya. Ini kan 4, ini 9. Jadi tidak mungkin di sebelah kiri tapi di sebelah kanan ini ya. Nah, di titik ini EB sama dengan EA ya. EB ini adalah karena negatif, maka dia menuju ke EB. Karena A positif maka keluar, arahnya ke kanan ini. Nah, kalau 0 berarti EB sama dengan EA di titik ini ya. Titik ini jaraknya dari QA sama dengan RA, dari QB namanya RB atau X ini. Ya. Karena kuat medannya 0 maka EA sama dengan EB. E adalah
kaki A per RA kuadrat sama dengan kaki B per RB kuadrat. Nah, K-nya kita coret, Q-nya kita ganti ya, 9 dan 4 ini. Lalu 10 min 7-nya kita coret ya. Kemudian kita akarkan kiri kanan. Akar 9, 3. Akar 1 plus X kuadrat, 1 plus X. Akar 4, 2. Akar X kuadrat, X. Maka ketemu X-nya 2 meter. Jadi titik yang berjarak 2 meter dari muatan B, kuat medannya adalah sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana? Seperti ini ya. Nah, ini ada dua contoh soal ini ya. Jadi ada muatan B dan C sama-sama positif dan muatannya sama 0,2 kolom. Berjarak 30, 30, 30 ya. Pertanyaannya, berapa kuat medan ejek di titik A di sini? Ya. Nah, untuk menjawab itu maka kita harus ubah dulu satuannya dalam kolom ya. Ini 0,2 mikro kita ganti 10 pangkat min 6. Ya. Lalu jaraknya kita buat 0,3. Kemudian kita gambar arah medannya. Kita lihat anak di titik A. Karena ini plus maka keluar menjauhi, maka arahnya ke sana. Ya. Lalu C juga sama plus dan menjauhi ke sana. Nah, sudutnya ini, sudut A ini sama dengan sudut ini. Ini 45, 45 berarti ini 90 ya. Jadi sudut A-nya adalah 90 derajat. Berarti kita memakai Pythagoras. Ya. Kita cari dulu EA-nya. EA sama dengan KQB per RAB ya. EAB ya atau EB ini ya. Nilainya adalah 2 kali 10 pangkat 4. Nah, EC ini ya. Ini EC ya, nah, ya. Ini hasilnya juga sama ya, 2 kali 10 pangkat 4 ini sama. Jadi ini sama nilainya. Terus kita cari dengan Pythagoras ya. Nah, karena ini 90 derajat, maka kita pakai cos 90 ya. Cos 90 itu adalah 0 ya. Jadi hilang tinggal ini ya. 4 tambah 4 berarti 8. Hasilnya adalah 2 akar 2 kali 10 pangkat 4 Newton per kolom. Ini satuan dari medan medan listrik ya. Ini segitiga. Nah, anak-anak untuk latihan kamu kerjakan 5 soal ini. Nomor 1 ini gampang, nomor 2 juga sudah sama tadi, nomor 3 juga sama. Ya, kita mencarikan hubungan A dan B. Jadi A sama dengan berapa B nanti itu ya. Kalau di sini EA-nya 0. Nomor 4 dilihat pada halaman 41 nomor 4 buku paket. Untuk nomor 5 halaman 53 nomor 4 itu anak-anak itu nanti pakai ini ya, persamaan ini ya. Jadi ini seimbang Berarti F sama dengan Q kali E, W M kali G, ini T ya. Nanti diuraikan gaya-gayanya. Ya, nanti ketemu berapa nilai dari E-nya itu dari sini ya. Ini T, ini W, ini F ya. Nanti ketemu berapa nilai E-nya. Oke, sampai di sini untuk paparan hari ini.